Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mams. Jam 3 itu siapa sore ya, Mams ya? Kita kembali lagi ya berjumpa di live Instagram Adrian Baby Indonesia. Hari ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional, kita mengadakan live Instagram istimewa. Tentunya membahas tentang perkembangan anak, perkembangan si kecil, tumbuh kembang anak di 1000 hari pertama kehidupannya. 1000 hari pertama kehidupan si kecil adalah masa yang paling penting, masa yang paling kritis. Ini adalah masa yang harus diberikan stimulasi dengan baik, masa yang memang harus diberikan nutrisi dengan baik. Ini adalah masa yang menentukan untuk perkembangan mereka selanjutnya. Nah, untuk itu hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentunya di live Instagram. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Cut Nurul Hafifah SPAK, dokter spesialis anak dari Klinik Sammeri Wijaya. Nanti Moms boleh bertanya dan nantinya pertanyaan yang dianggap paling baik, nanti kita akan melihat pertanyaan terbaik dari Moms akan memenangkan hadiah McFormers ya. Nanti kita tunggu ya pertanyaan dari Moms ya, sambil kita menantikan juga. Boleh disiapkan pertanyaannya tentang 1000 hari anak-anak nih, masa-masa awalnya anak-anak nih, apa aja sih yang harus diperhatikan. Nah, kita sudah langsung terhubung dengan Dr. Cut. Assalamualaikum Dr. Cut, apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Enji, kabar baik. Sehat Dr. Cut? Alhamdulillah, Mbak Enji apa kabar? Baik, sama-sama baik juga. Dr. Cut, hari ini kan Hari Anak Nasional, bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Iya, kita ucapkan selamat Hari Anak Nasional ya buat anak-anak Indonesia ya. Menuju anak Indonesia yang unggul. Betul sekali, nah itu dia tuh, menuju anak Indonesia yang unggul. Nah untuk itu, ini kan kita tahu bahwa anak-anak Indonesia, anak-anak ini adalah penerus bangsa. Berarti kalau bangsa ini mau semakin baik, bangsa ini mau lebih baik, berarti kita mulainya dari kita dulu nih sebagai orang tua, ya nggak sih? Mempersiapkan 1000 hari pertama kehidupan mereka. Baik dalam hal nutrisi, stimulasi, perkembangan, dan semuanya ini yang memang adalah tugas utama orang tua dan bisa dibilang ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua, ya nggak sih? Dan hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik, apalagi untuk 1000 hari pertamanya untuk menjadi manusia-manusia atau anak-anak yang unggul, ya nggak sih dokter? Betul. Nah, tapi kalau kita berbicara soal 1000 hari, ini dimulai benar-benar begitu hari kelahirannya, atau karena masih ada yang bilang 1000 hari itu dimulai dari masa kehamilan. Jadi gimana nih, 1000 hari itu tuh kalau kita mau hitung tuh dimulai dari mana sih Dokter Cut? Oke, baik. Mbak Enji, kalau kita ngomongin generasi Indonesia yang unggul, itu ternyata dari penelitian, itu modelnya itu adalah di 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu dihitungnya sebenarnya adalah 270 hari dalam kandungan, ditambah 365 hari di tahun pertama kehidupan, plus 365 hari di tahun kedua kehidupan. 365 tambah 365 tambah 270, kalau dihitung totalnya jadi 1000 hari pertama kehidupan. Jadi modelnya anak itu sebenarnya sudah dimulai dari ketika dalam kandungan. Jadi bukan hanya ketika sudah lahir, ya, tapi sebelumnya. Bahkan sebelumnya lagi kali Mbak Enji, yaitu calon ibu merencanakan memiliki keturunan, itu sebenarnya modelnya sudah dari situ sebelumnya. Bahkan kalau kita mau telusuri lagi ke belakang, modelnya adalah ketika anak anak perempuan itu juga sudah Dokter Cut mesti di tadi agak terputus Dokter Cut, kita lanjutkan ya Dokter Cut. Jadi bisa dibilang berarti 1000 hari itu kan dihitung dari masa kehamilan. Berarti ini tugas para orang tua, bukan cuma tugas moms ya, tapi tugas dadsnya juga ya tentunya ya. Walaupun di 200 sekian hari pertama itu ada di dalam perut momsnya, tapi ini kan tugas bersama ya kan. Jadi memang ini tugas para orang tua adalah menyiapkan rumahnya dengan baik. Jadi di masa kehamilan penting untuk asupan nutrisinya bagi si ibu hamil, lalu juga tentunya kesehatan mental ibu hamilnya juga penting. Berpengaruh ya dokter ya, kesehatan mental ibu hamil juga terhadap 1000 hari perkembangan
si kecil? Ngaruh banget Mbak, ngaruh. Pertama kita kaitannya kalau selama hamil, kalau misalkan stres atau apa namanya lagi nggak enak, tentunya asupan makannya kan jadi kurang juga ya Mbak ya. Biasanya makan jadi nggak nafsu, atau misalkan lagi sakit juga pasti berpengaruh terhadap perkembangan janin. Kemudian nanti ketika masanya sedang menyusui, kalau lagi stres, lagi sebel sama orang rumah, produksi ASI-nya pasti terpengaruh juga Mbak biasanya. Iya sih, Jadi betul. momnya juga memang mesti happy, kemudian dads-nya juga mesti happy supaya momnya ikut happy dan sebaliknya. Jadi kesehatan mental itu juga penting Mbak. Ya. Nah, sekarang kita berbicara setelah bayinya lahir nih. Jadi tadi kita udah tahu sebenarnya memang ini dimulai dari masa kehamilan. Jadi memang tugas orang tua dan terutama moms untuk memberikan asupan nutrisi yang terbaik di saat lagi hamil. Tujuannya adalah di saat nanti bayi lahir udah punya modal nih ya dokter, maksudnya ya jadinya ya. Nah akhirnya, nah proses sekarang kita berbicara 1000 hari yang dalam artian bukan 1000 hari. Jadi hari-hari berikutnya setelah si bayi lahir ke dunia. Apa nih yang harus dilakukan sebagai orang tua? Oke, tadi aku senang banget Mbak Enji ngomong kita mempersiapkan anak tuh bagaikan membuat rumah ya Mbak ya. Membuat rumah itu kan ada batu batanya ya, kita bikin susun dulu batu batanya. Terus kemudian setelah batu batanya bagus, terus kita pengen dibikin ada catnya, diwarnain warna putih, warna merah. Terus kemudian kita pengen rumahnya terang benderang, nyalain lampu ya. Nah, itu sama ibaratnya kayak kita mempersiapkan nutrisi, kemudian stimulasi pada anak. Nutrisi itu pada anak 1000 hari pertama kehidupan itu bagaikan batu batanya Mbak. Kalau kita ingin anaknya unggul, anaknya cerdas, dikasih soal matematik atau disuruh bikin gambar dia langsung bisa mengerjakan, itu bagaikan tadi lampunya nyala terang benderang. Tapi kalau nggak ada batu batanya, rumahnya nggak jadi nih. Jadi semua modalnya awalnya itu adalah nutrisi dulu, Mbak. Di 1000 hari pertama kehidupan, setelah bayi lahir, nutrisi yang tepat itu penting sekali diketahui oleh orang tua. Usia 0 sampai 6 bulan, modal awalnya tentunya kita semua udah tahu, udah sering dengar adalah air susu ibu, ya. Betul. Nah, semua orang berlomba-lomba untuk memberikan ASI sebagai nutrisi yang terbaik untuk anak. Kenapa? Karena di situ semuanya udah lengkap. Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, vitamin, mineral, juga zat-zat aktif, antibodi, kemudian sel-sel pembunuh kuman, semuanya ada di dalam situ, ya. Tapi jangan lupa nih, ini yang paling sering lupa. Moms semua tentunya ingin istilahnya kalau moms zaman sekarang S1. Lulus ASI sampai eksklusif 6 bulan, bilangnya S1 Mbak. 6 bulan. Betul. Ya. Betul. Itu S1-nya adalah ASI eksklusif 6 bulan. Ya. Ya, kalau selesai sampai 2 tahun bilangnya udah S2 gitu. Momsnya udah S2. Nah, tapi moms hati-hati ya, jangan sampai kita terlalu fokus untuk bisa mendapatkan gelar S1 tadi, tapi tidak memperhatikan kenaikan berat badan anaknya ketika masa ASI eksklusif. Dan ini sering terjadi ya dokter ya? Iya, ini sering banget terjadi. Sering misalkan, aku kasih contoh ya Mbak, bayi usia 0 sampai 3 bulan itu harusnya kenaikan berat badannya sekitar 750 gram sampai 1 kilo per bulan. Nanti 3 sampai 6 bulan, kenaikan berat badannya itu harusnya sekitar 600 gram per bulan, ya. Yang sering itu adalah ketika datang untuk kontrol entah di posyandu, puskesmas, atau di dokter spesialis anak, ditimbang, kemudian, oh Bu naik berat badannya nih, babynya oke, tapi naik berat badannya berapa banyak sih Mbak? Gitu, itu yang penting. Cukup apa enggak? Jangan sampai berat badannya naik, tapi di 1 bulan pertama cuma naik 200 gram. Nanti bulan berikutnya cuma naik 200 gram lagi. Nah itu sama saja tidak memberikan nutrisi yang optimal. Betul. Nah, itu yang moms and dads mesti perhatikan. Nah, kalau misalkan nih, alhamdulillah sampai dengan S1 sukses, panjang badan, oke. Kemudian kita kan mulai nih,
berikutnya apa yang mesti dikasih untuk nutrisi anak. Ya. Begitu umur 6 bulan, ASI saja sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan pertumbuhan seorang anak. Jadi dia mesti tambah diberikan makanan pendamping ASI. Oke. Nah, betul. Nah, MPASI Dok, banyak tapi lagi sebelum kita lanjut ke ya, Dok, sebentar Dok, maaf saya potong. Sebelum kita lanjut ke MPASI lalu ke S2-nya. Jadi kalau misalnya ada moms yang mendapati tadi yang dokter sampaikan, wah ini lagi masa S1 nih, lagi masa ASI eksklusif 6 bulan, ternyata tadi pas dihitung-hitung lagi mendengarkan penjelasan dari dokter, anak saya pertumbuhannya nggak sampai segitu. Padahal saya sudah memberikan ASI eksklusif. Apa yang harus dilakukan oleh para moms? Karena kita tahu kalau kita biarkan ini terjadi, ujung-ujungnya nanti bisa stunting ya dokter. Masalahnya beda lagi nih nanti, ya kan dokter? Nah ini gimana nih jadi dokter? Oke, stunting itu kan dimulai dengan gagal tumbuh dulu Mbak. Jadi kenaikan berat badannya tidak adekuat, yang berlangsung terus-menerus sehingga nanti di suatu saat dia muncullah stunting atau perawakan pendek karena kekurangan nutrisi jangka panjang. Nah, ketika fase ASI eksklusif, apa yang mesti moms perhatikan? Satu kan tadi kita pantau kenaikan berat badannya bagus apa enggak. Kalau misalkan ternyata enggak bagus dan moms masih memberikan ASI eksklusif, yang mesti diperhatikan adalah coba evaluasi apakah proses perlekatan memberikan ASI-nya sudah tepat. Misal, yang sering nih ya adalah bayi itu dia menghisap tapi menghisapnya bukan di daerah yang banyak kelenjar yang menghasilkan susu. Yang dihisap biasanya putingnya aja Mbak, bagian depan jadi aja. kosong jadinya, kayak ngempeng dong jadinya dokter ya. Betul, jadinya cuma ngempeng dan momsnya juga kesakitan karena biasanya sering jadi iritasi dan lecet. Nah akibatnya nanti kalau udah lecet, momsnya mau menyusui lagi juga rasanya jadi nggak enak, jadi dia udah stres dulu ketika mau menyusui, aduh nanti daerah saya lecet lagi, gimana ya supaya nggak lecet gitu, nanti kepikiran lagi, stres, akhirnya produksi ASI-nya berkurang. Satu, tadi perlekatannya mesti diperbaiki Mbak biasanya. Kemudian yang kedua, berapa lama sih moms itu menyusui? Ada namanya ASI itu kan ada dua bagian ya Mbak. Bagian yang pertama yang for milk, yang bagian depan itu banyak protein. Biasanya warnanya lebih encer, konsistensi lebih encer dan warnanya biasanya lebih keputihan. Nah, ada lagi bagian ASI yang namanya hin milk. Jadi ASI bagian belakang itu baru muncul setelah menit ke-10 Mbak. Itu warnanya biasanya agak kuning dan lebih kental. Kenapa? Karena itu dia mengandung lemak. Dan itu baik buat pertumbuhan anak ya. Benar. Jadi kalau misalkan mau dapat dua-duanya, menyusuinya minimal harus kurang lebih sekitar 10-15 menit. Itu baru dapat keduanya yang bisa untuk mencukupi tadi ada karbohidrat, lemak, protein. Yang sering adalah neseknya cuma sebentar-sebentar, cuma 5 menit. Dia berhenti. Terus kemudian nanti baru berapa menit lagi, setengah jam lagi dia netek lagi, tapi cuma 5 menit doang. Nanti 30 menit lagi dia bayinya udah nangis lagi, kemudian cuma 5 menit saja. Nah itu yang biasanya masalah yang mempengaruhi kenaikan berat badan. Iya. Gitu Mbak. Oke, ini masukan sekali nih untuk kita semua ya, Moms. Jadi ternyata memang masa menyusui itu nggak bisa cuma sebentar-sebentar. Paling sebentar itu tadi ada 10 menit. Karena juga di masa 10 menit itu kita baru mendapatkan tadi air susu ibu yang memang mengandung lemak yang itu dibutuhkan sekali untuk tumbuh kembang si kecil. Kalau buat kita itu justru dihindari ya, dokter ya. Benar Mbak, benar. Kalau orang dewasa kan lemak mesti dikurangin. Tapi kalau bayi jangan membatasi lemak. Jadi di bawah 2 tahun itu kita tidak perlu membatasi lemak. Kenapa? Karena kita berkaca dari ASI. ASI itu lemak itu hampir 50% dari total kalori si ASI itu. Jadi makanya nanti juga ketika MPASI juga sama, kita berkaca dari ASI. Kita harus memenuhi kebutuhan kalorinya seperti itu juga. Oke, Dok, sebelum kita lanjut ke masa selanjutnya nih ya, ini kan kita tadi tahu bahwa setelah melahirkan ada total kan masih ada berapa tuh ya, baru 200 hari, jadi masih ada sekitar 700 harian gitu ya Dok. Kita baca dulu pertanyaan karena ini menyangkut soal kehamilan ya, dari Purnama Melda. Dok, apakah benar jika ingin anaknya cerdas, ibu harus mengkonsumsi
makanan yang banyak mengandung protein saat hamil. Ini nih, jadi 1000 hari, 200 hari pertamanya dok, gitu. Nah ini gimana dokter? Oke, jadi kita ngomongin ketika dalam kandungan ya. Ya, Nah, ya. ketika dalam kandungan juga sama prinsipnya seperti ketika dia sudah lahir. Si janin itu kan setiap bulannya kan dia akan naik berat badan ya. Betul. Dokter kebidanan biasanya kan akan memantau tuh ukuran lingkar kepalanya bagaimana, lingkar perutnya bagaimana, panjang janinnya bagaimana. Nah, itu semua menggambarkan apakah asupan ibu itu cukup. Kalau asupan ibunya tidak cukup, artinya makannya kurang protein, makannya kurang lemak, kemudian dia beberapa mineral dan vitamin. Nah, itu semua akan mempengaruhi dari perkembangan si janin dalam kandungan. Jadi, ketika dalam proses kehamilan, moms juga mesti memperhatikan makan yang harus dikonsumsi. Salah satunya adalah protein. Protein itu wajib banget, Mbak. Protein itu mesti ada karena itu adalah yang mempengaruhi perkembangan janin. Yang sering adalah kalau zaman sekarang ibu-ibu yang vegan ya. Murni misalkan hanya makan protein nabati. Nah, ini mesti hati-hati dikonsultasikan sama dokter kebidanannya. Bagaimana perkembangan janinnya saat dipantau. Apabila perkembangan janinnya tidak sesuai, mungkin moms mesti berdiskusi mengenai pemberian proteinnya, protein hewani. Biasanya itu penting sekali. Jenis protein yang diberikan bukan hanya protein, tapi protein apa, yaitu protein hewani. Seperti itu, Mbak. Oke, nah sekarang kita lanjut ya dok, sebelum kita membahasnya, tapi ada satu pertanyaan ini menarik sekali dari Fitri Mawarni 13. Dok, ini menyimak sekali nih obrolan dari kita dari tadi nih dok. Misalnya 2 poin tadi nih mengenai ASI menyusui tadi, mengasihi tadi sudah terpenuhi, 2 poin itu sudah dikoreksi, tapi berat badan anak tetap naik sedikit. Apakah harus kita kasih sufor? Nah ini menarik nih. Tadi sudah melakukan koreksi, ternyata nggak ada perubahan yang signifikan, bisa dibilang masih kurang. Nah ini gimana nih dokter? Oke, baik. Nah, kalau misalkan tadi 2 hal tadi sudah dikoreksi, biasanya yang akan kita kerjakan berikutnya adalah kita menilai produksi ASI-nya cukup atau enggak. Bagaimana caranya? Suruh memerah. Nah, iya betul. Disuruh memerah. Misalkan untuk naik berat badan ke berat badan, anggaplah misalkan 5 kilo. 5 kilo misalkan kebutuhan minumnya sehari itu 1.200 mili misalkan ya, kurang lebih kira-kira ya ASI-nya. Nah, apakah sang ibu bisa memproduksi ASI sebanyak itu? Nah, kalau misalkan ternyata memang masalahnya adalah kita udah coba berbagai cara pakai perangsang ASI, kemudian menyusui lebih sering, juga produksi ASI-nya tidak bisa bertambah. Nah, itu mesti dikonsultasikan sama dokter anaknya, apakah anak ini memang sudah tambahan. Yang kedua, ada lagi yang mesti dicari tahu. Kalau sudah ASI eksklusif, perlekatannya diperbaiki, durasi menyusui diperbaiki, kemudian produksi ASI-nya juga sudah bagus, setelah dipompa ternyata bagus semua, berarti masalahnya bukan di ASI. Mungkin si bayinya ada masalah, misal yang paling sering itu adalah bayinya ada infeksi saluran kencing yang tidak disadari, misalkan Mbak. Atau yang ini yang lebih jarang ya, biasanya bayinya punya kelainan jantung bawaan, jadi dia sering menghisap, tapi hisapnya nggak bisa lama Mbak. Jadi kita bilangnya menyusunya. Nah, ini mesti dikonsultasikan sama dokter anaknya, dok, apakah ada sesuatu kelainan atau penyakit pada anak saya yang menyebabkan dia tidak bisa menyusu dengan baik, seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut dok, berbicara soal 1000 hari tadi dok. Kita sudah melewati masa S1 nih ya. Lalu yang penting adalah masa-masa berikutnya nih, ini juga nggak kalah penting kan, mulai dari kita menstimulasi, tadi berbicara soal nutrisi sudah tercukupi misalnya. Lalu selanjutnya apa nih? MPASI kan kita masuknya ya kan dokter? Betul. Nah, sekarang masuk di masa-masa mendebarkan buat ibu-ibu biasanya. Soalnya begitu MPASI, masalahnya banyak banget gitu ya. Ada GTM nantinya. Benar. Terus kemudian, boleh nggak dok pakai gula garam? Kemudian makanannya harusnya kayak gimana? Nah,
Nah, kita mulai pertama-tama dari syarat MPASI. Syarat MPASI itu ada 4, Mbak. Satu, Ya. tepat waktu. Tepat waktu itu artinya paling telat dimulai MPASI itu adalah usia 6 bulan. Ya, kecuali Ya. bayi prematur ya. Kita nggak ngomongin bayi prematur di sini. Ini bayi yang cukup bulan, bayi Ya. yang sehat, yang kenaikan berat badannya masih oke. Paling telat dimulai di usia 6 bulan. Kenapa? Karena di usia 6 bulan ini biasanya bayi itu sudah punya kemampuan motorik untuk makan. Satu, dia sudah bisa didudukan biasanya. Kemudian yang kedua, biasanya dia sudah tidak ada refleks ekstrusi, Mbak. Refleks ekstrusi itu adalah kalau lihat bayi kan sering dia menjulurkan lidah ya. Ya, ya. Nah, seperti itu. Itu namanya refleks ekstrusi, Mbak. Nah, biasanya umur 6 bulan tuh udah mulai hilang. Sebetulnya refleks itu penting ketika dia masih menyusui adalah untuk menangkap puting, menangkap payudara dan menghisap. Begitu umur 6 bulan, refleks tersebut harus hilang supaya dia bisa menerima sendok. Oke. Nah, itu terjadi di usia 6 bulan. Kemudian syarat yang kedua, Mbak, adalah selain tepat waktu adalah adekuat. Nah, kalau kita ngomong adekuat, ini nih yang biasanya sering berdebat banyak sama orang. Iya. Nah, adekuat tuh apa sih? Artinya adalah memberikan MPASI itu harus bisa mencukupi apa yang kurang dari ASI. Kan kita masih mau meneruskan ASI nih, ceritanya mau sampai S2 ceritanya tadi. S2, 2 tahun ya. Benar. Nah, ASI di usia 6 bulan yang sudah kurang itu adalah pertama, kalori itu sudah kurang, Mbak. Sudah kurang 30%. Jadi, makanan pendamping ASI itu harus mengandung kalori yang cukup. Ya. Gimana caranya? Harus ada karbohidrat, lemak, dan protein. Harus yang sering itu adalah kalau di Indonesia biasanya makanan pendamping ASI pertama kalau ditanya adalah makannya pisang, Mbak, bener nggak? Pisang. Tadi ada yang nanya juga dong. Iya betul. Biasanya enggak. Nah, nah kalau coba kita bahas deh, kalau makan pisang kandungannya apa sih sebenarnya? Benarnya? Dominannya adalah karbohidrat, Mbak. Proteinnya sedikit, lemaknya sedikit. Yang banyak biasanya adalah mikronutrien namanya kalium. Sedangkan tadi seperti saya bilang, kita ingin menyerupai ASI makanan tadi. Ya kan, makanan paling sempurna diciptakan Tuhan itu adalah ASI. Jadi makanan MPASI pun lemaknya mesti ada. Sedangkan tadi kalau pisang nggak cukup nih lemaknya. Oke. Jadi gimana dong, makanan apa dok yang mesti dikasih nih di usia 6 bulan? Nah, berarti kita mesti memenuhi tadi yang kurang apa? Kalori kurang 30%, protein sudah kurang 20%. Zat besi, Mbak, itu sudah kurang 97%. Nah, biasanya mom suka lupa nih, memberikan makanan sumber zat besi tinggi. Ya, satu lagi Mbak, biasanya yang kurang itu adalah seng dan vitamin A. Ketika MPASI dimulai itu sudah mesti dilengkapi dari makanan pendamping ASI. Jadi apa dok yang mesti dikasih? Karbohidrat. Karbohidrat itu apa contohnya? Boleh misalkan nasi. Kalau orang Indonesia kalau nggak makan nasi dibilangnya bukan makan, Mbak, biasanya. Benar belum lengkap. Tapi boleh kok moms mengganti nasi dengan misalkan kentang, ubi, itu juga termasuk karbohidrat ya. Kemudian mesti ada protein. Protein itu apa? Jadi bisa bentuknya ikan, telur, daging, ya. Kemudian yang paling sering lupa adalah nambahin lemak. Lemak tuh apa? Lemak itu bisa bentuknya santan, bisa bentuknya minyak, bisa bentuknya unsalted butter, boleh margarin. Yang sering moms itu suka nanya, dokter emang boleh bayi 6 bulan dikasih santan ya dok ya gitu. Boleh, jawaban saya boleh. Jadi makanannya mesti menu lengkap gitu. Itu baru syarat yang nomor 2 ya Mbak. Syarat nomor 3 harus higienis, harus aman. Nah, jadi iya betul. Nah, yang sering yang paling gampang adalah kalau masak selalu cuci tangan dulu. Betul. Kita kan juga sekarang lagi ada di masa mana kita harus cuci tangan terus juga ya dokter ya. Bener Mbak, lagi masa pandemi ya, jadi lebih ingat nih cuci tangan. Yang kedua adalah kalau masak yang mateng sama yang belum mateng jangan digabung. Contoh nih, pakai kita punya pisau nih. Pisau udah motong daging masih
mentah ya. Terus Iya. udah gitu kita motong ayam yang udah rebus misalkan. Nah, itu nggak boleh. Kan Iya. kita nyampur-nyampur antara mentah sama matang. Nanti bisa Iya. masuk tuh yang belum Kuman. kuman yang Iya. belum hilang Iya. masuk ke makanan yang sudah matang. Terus yang berikutnya terkait aman, Mbak, ada beberapa hal yang tidak bisa kita berikan untuk anak-anak usia 6 sampai 12 bulan. Contohnya adalah makanan nggak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu kecil gampang kesedek. Iya, Ya. betul. Kemudian yang kedua, madu. Madu alami itu tidak boleh diberikan sampai dengan usia 1 tahun. Moms ya, jadi Ya, ini diingat penting. ya. Nah, soalnya banyak yang nanya, tidak boleh, ya. Terus kemudian yang Ya. juga biasanya adalah makanan setengah mateng, Mbak. Biasanya kalau zaman dulu katanya supaya kuat dikasih telur setengah matang. Telur setengah matang. Nah, untuk bayi belum boleh. Biasanya kita menawarkan setengah matang itu biasanya di atas usia 5 tahun ketika kekebalan tubuhnya sudah kuat. Seperti itu. Syarat terakhir adalah responsive feeding, Mbak. Responsive feeding itu artinya apa? Artinya orang tua harus bisa mengenali anak lapar atau kenyang. Nah, ini yang biasanya banyak, anak saya nggak mau makan, Dok, gitu. Terus ketika ditanya, Bu, Ya. makannya bisa 2 jam, soalnya dia nggak mau Ya. makan, Dok. Nah, ini yang kali itu masih jadi budaya kita di Indonesia ya, Mbak ya. Kalau anak nggak mau makan, pokoknya ditawarin terus, tawarin terus, tawarin terus. Nah, ini yang mesti perlahan-lahan kita coba ubah. Anak itu makan maksimal 30 menit, Mbak, supaya nggak kenyang. Ya. Nanti kalau misalkan dia makan terus, kenyang, ya biasanya jadinya dia akan menolak makan. Nah, itu yang 4 syarat tadi yang mesti. Ya. Oke. Dokter. Ya, dokter kita lanjut ya, Dokter Cut ya. Ini sebelum kita lanjut ke fase selanjutnya yaitu masa stimulasi, lalu anak kan sudah mulai fase masa berbicara. Satu pertanyaan dari Yellow. Sorry sebentar dokter ya, pertanyaannya hilang. Oh, Dok, anak saya usia 2 tahun masih belum bisa mengunyah makanan bertekstur seperti nasi, masih berbentuk bubur baru mau dimakan. Itu gimana ya, dokter? Oke, nah kalau tahun biasanya masalah kita perlu evaluasi masalahnya, apakah dia ketika awal mencoba MPASI agak terlambat. Biasanya Mbak, usia 6 sampai 9 bulan itu adalah periode emas untuk memperkenalkan makan. Jadi kalau terlambat, misalkan mencoba makanan kasarnya terlambat, misalkan baru di atas 1 tahun, coba makan daging, atau baru coba yang kasarnya di usia lewat dari 9 bulan itu, biasanya anaknya akan terbawa sampai di atas 1 tahun, dia belum bisa mengunyah dengan baik. Satu. Yang kedua, biasanya mesti dievaluasi apakah ada penyebab lain yang bisa menyebabkan dia belum bisa mengunyah. Ada beberapa anak yang dia masalahnya adalah di sensori dari oralnya, Mbak. Jadi dia terlalu sensitif atau dia justru hiposensitif. Jadi kalau ada makanan tuh dia nggak berasa apa-apa. Jadi makanya nggak pengen ngunyah. Mungkin itu perlu dievaluasi dulu. Oh, ada juga yang seperti itu, dokter. Betul. Oke, nah ini nih ada pertanyaan dari Syawam Al-Ghifari. Dok, takaran anak makan itu bebas semaunya anak atau ada takaran yang harus dibuat? Nah, ini menarik nih. Oke. Nah, ini cukup menarik dibahas. Kenapa gini? Ini kaitannya tadi sama responsive feeding ya, Mbak ya. Tugas kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan makanannya, jenisnya apa ya, kemudian tadi kan saya bilang orang tua tugasnya adalah menentukan apa yang dimakan, kemudian rasanya, tapi yang menentukan berapa banyak yang dimakan itu adalah tugasnya anak. Jadi ketika kita menyiapkan porsi,
menyiapkan porsi, kita mesti melihat respon si anak terhadap makanan yang kita siapkan seperti apa, ya. Bisa saja dia tidak suka rasanya. Oh iya betul. Bisa saja dia kemudian memang sudah kenyang dengan makan misalkan 10 suap. Itu kita harus menghormati si anak. Itulah yang kita bilang namanya responsive feeding. Fungsinya apa? Fungsinya supaya anak percaya terhadap orang tua. Oh, orang tua saya bisa merespon bahwa saya sudah kenyang. Orang tua saya tidak memaksa saya makan lebih lanjut karena dia tahu bahwa ini adalah batasnya saya. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, Dokter Cut, ini sudah ada pertanyaan mengenai stimulasi. Ini ada pertanyaannya adalah seperti ini. Dokter, saya mau tanya, ini kan kalau anak, ini tentang anak berbicara. Sebenarnya anak tuh mulai masuk fase berbicara. Ini bagian dari 1000 harinya tuh adalah usia berapa, Dokter? Oke. Kemampuan bicara itu dimulainya tidak langsung bukan hanya ketika dia mengucapkan kata-kata, Mbak. Sebetulnya kemampuan bicara itu atau kemampuan sosial personal itu sebetulnya sudah dimulai dari dia masih kecil, masih bayi, baru lahir. Itu sebetulnya sudah proses untuk menuju kemampuan dia bicara. Apa yang dimaksud adalah gini, Mbak. Dia mungkin belum bisa bicara, tapi dia sudah bisa mendengar. Ya, ketika dia belum bisa bicara, tapi dia bisa mendengar suara ibu, bisa mendengar intonasi suara yang ini lagi marah, yang ini lagi happy, ya, itu sudah bisa dipahami oleh anak. Kemudian nanti sekitar usia 3 bulan dia bisa tersenyum biasanya. Itu juga adalah bagian dari proses dia menuju kemampuan berbicara, ya. Nanti kemudian naik lagi usia sekitar 6-9 bulan, dia mulai mengeluarkan suku-suku kata yang kita tidak mengerti, ya. Entah mama, mumbling gitu ya. Nah, betul. Nah, nanti ketika umur 9 sampai 12 bulan, mungkin dia mulai mengeluarkan kata-kata yang mungkin belum sepenuhnya jelas, tapi sudah menuju kepada suatu kata. Biasanya di usia 1 tahun, Mbak, dia sudah bisa minimal adalah harusnya 2 kata. Entah itu untuk memanggil mamahnya atau memanggil papahnya. Jadi biasanya paling gampang, Mbak, adalah mama, papa. Itu di 1 tahun. Kalau misalkan moms atau dads pengennya ngomong bunda, ayah, umi, abi, nah itu butuh waktu, Mbak. Soalnya ngomongnya agak susah itu dibanding. Oh, baik. Benar. Oke. Paling gampang itu adalah mengeluarkan kata emak karena cuma butuh depan, bibir depan aja. Kalau ngomong bunda kan bunda. Nah, itu lebih sulit. Nah, betul. Jadi kalau momsnya pengen punya bunda, sabar-sabar dulu ya. Kalau mau cepet mama papa aja. Nah, betul, Mbak. Kalau mau cepet mama papa aja. Iya, benar. Oke. Nah, ini pertanyaannya pertanyaannya dari Sasika Pratisa. Dok, aku mau nanya bagaimana jika anak usia 18 bulan masih belum bisa bicara? Terima kasih. Berarti sekitar 1,5 tahun ya, Dokter ya? Iya. Nah, berarti kalau harusnya udah bisa apa tuh harusnya? 1,5 harusnya bisa bicara tadi mama papa, ya, kemudian paling tidak 3 kata tambahan, Mbak, biasanya. Biasanya kalau nggak mam atau bini atau nenen atau memanggil eyangnya misalkan gitu ya, biasanya adalah 2 kata yang mama papa atau plus 3 kata tambahan. Jadi kalau misalkan 18 bulan dia belum bisa ngomong 1 kata pun, itu sudah harus hati-hati, Mbak. Lebih baik dibawa ke dokter anak untuk dievaluasi apakah masalahnya misalkan tadi ada gangguan pendengaran sehingga dia belum bisa keluar kata-kata, misalkan seperti itu. Atau dia ada yang sering biasanya adalah di usia 18 kita bisa melakukan screening apakah dia misalkan ada autism ya, Mbak ya, autistic spectrum disorder. Itu bisa kita screening dari usia sekitar 18 bulan, seperti itu, Mbak. Jadi mungkin ada masalah organik di telinga atau ada masalah behavior yang mesti dievaluasi lebih lanjut.
Oke, tapi belum tentu juga mengarah ke sana ya. Bisa juga ada juga kita mengenal namanya speech delay karena kan orang tua zaman sekarang maunya anaknya bisa bilingual ya kan dokter. Itu ternyata pada beberapa anak juga berpengaruh membuat dia jadinya terlambat bicara. Betul nggak sih dokter? Betul, betul Mbak. Jadi pada anak ketika awal-awal kita mau mengajari berbicara, sebaiknya gunakan hanya satu bahasa dulu Mbak, sampai kemudian dia sudah establish, dia sudah bisa mengerti bahasa tersebut, bahasa ibunya, kemudian baru memperkenalkan bahasa lain. Yang sering adalah sehari-hari ngomong bahasa Indonesia, tapi babynya dikasih gadget yang videonya bahasanya Inggris Mbak, biasanya baby TV atau yang lain. Nah, ini biasanya bikin bikin si bayinya bingung, aduh ngomong apa ya. Nah, Iya kalau yang betul. seperti itu Mbak, biasanya kita bisa lihat dia mengerti apa yang kita bilang. Jadi dibilang jangan, dibilang ambil ini atau ambil itu dia bisa paham, tapi begitu ngomong nggak keluar Mbak kata-katanya biasanya gitu. Nah, kalau Ya, dan tadi oke. kita bisa mendeteksinya seperti itu. Oke, Dok, kita sekarang ini ada lagi pertanyaan adalah selanjutnya kembali lagi sedikit mundur soal ASI, tapi ini penting sekali dibahas, Dok, dari Venita underscore. Apabila saat ASI bayi mengalami alergi saat ibu konsumsi makanan tertentu, apakah nanti saat MPASI harus menghindari makanan alergan atau tetap dicobain aja, dokter? Ini menarik nih, kan ada yang bilang dicobain aja biar dia ternyata bisa kuat kok gitu. Nah ini sebenarnya gimana nih? Kan sebenarnya kita tahu kalau Baik. anak muncul alergi itu juga akan berpengaruh, anak nggak nyaman, tidur kurang, itu kan berpengaruh juga pada tumbuh kembang ya dokter ya? Betul Mbak, betul. Memang pada usia masih mendapatkan ASI, bayi itu tetap bisa alergi. Alerginya dari mana? Alerginya adalah protein yang terkandung dalam ASI. Jadi bukan terhadap ASINya, tapi terhadap misalkan ibunya minum susu sapi. Si protein susu sapinya itu bisa masuk lewat ASI dan sampai ke bayi ya. Jadi dia bisa menimbulkan alergen. Nah, biasanya ketika kita menemukan bayi selama masa ASI itu alergi, kita harus menentukan dulu nih, dia alerginya terhadap apa sih? Kalau terhadap susu sapi, maka dia harus dipantak susu sapi. Ibunya harus pantak susu sapi. Ya. Begitu Dan dia juga turunannya mulai dok? Betul, dan turunannya ya. Keju, keju, yogurt, kemudian butter, itu juga mesti dipantang ibunya. Nah, ketika dia mulai MPASI, maka kita juga mesti hati-hati ketika mau mencoba susu sapi. Biasanya kalau kita tahu alergi, kita akan memantang itu selama minimal 6 bulan, Mbak, biasanya. Ya. Setelah 6 bulan baru kita akan coba lagi provokasi. Nah, ketika kita coba, kita lihat apakah muncul gejala yang sama. Kalau muncul gejala yang sama lagi, Mbak, biasanya adalah kita panjangin lagi. Dipantangin lagi sampai dengan 6 bulan lagi. Baru nanti 6 bulan lagi, cobain lagi. Anak-anak itu rata-rata muncul toleransi atau sudah tidak alergi lagi itu sekitar 50% terhadap susu sapi itu tidak alergi lagi sekitar pada usia 1 tahun ya, 50%, Mbak. 50%, oke. Ya, masih ada 50% lagi yang masih alergi terhadap susu sapi. Nanti kalau usianya 3 tahun, biasanya hampir 90% sudah tidak alergi lagi. Jadi, seiring bertambahnya usia, biasanya alergi itu akan pelan-pelan bisa menjadi toleran. Oke. Dokter Cut, ini satu pertanyaan terakhir ya dokter, ini obrolan kita seru banget. Banyak juga moms yang berkomentar, enak banget mendengarkan penjelasan dari dokter Cut. Makanya dari tadi kayaknya waktu tuh aduh nggak pengen udahan, tapi ini kita lanjut lagi satu pertanyaan terakhir ya dokter ya. Dari Re_Rati_Erna. Dok, apakah beda cara menstimulasi kecerdasan anak laki-laki dan perempuan? Ini menarik deh. Oke, baik. Anak laki-laki dan perempuan sebetulnya pada usia sebelum puber, dia pertumbuhan dan perkembangannya sama, Mbak. Ya. Jadi kenaikan berat badan targetnya kurang lebih sama, kemudian milestone perkembangannya juga kurang lebih sama, ya. Jadi kalau untuk menstimulasi perkembangan anak laki-laki dan perempuan sebetulnya prinsipnya sama. Oke, ada perbedaan ya? Ada perbedaan, betul. Nanti biasanya anak laki-laki dan perempuan itu baru akan ada perbedaan di usia puber.
Nah, Oh, itulah biasanya akan ada nanti. perubahan. Oke. Oh, Jadi di 1000 hari pertama si kecil, baik laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan cara menstimulasi kecerdasannya mereka ya. Karena memang tadi milestone-nya juga sama, baik untuk anak laki atau perempuan tuh sama, nggak ada perbedaan. ya. Dokter Cut, kita tutup obrolan hari ini dengan mungkin satu pesan nih, mengingatkan kembali nih para moms akan pentingnya 1000 hari pertama pertumbuhan si kecil. Ini balik lagi berkaitan dengan Hari Anak Nasional, supaya kita bisa mendapatkan anak-anak yang unggul agar Indonesia bisa maju nih, Dokter Cut. Oke, baik. Buat moms and dad, jangan lupa bahwa di 1000 hari pertama kehidupan itu adalah modal awal anak untuk dia menjadi individu-individu yang sehat dan cerdas di kemudian hari. Betul, betul. Jadi jangan lupa hal-hal yang penting. Yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi kita taunya cukup apa enggak adalah dengan memantau pertumbuhan, kenaikan berat badan dan panjang badan. Jadi jangan lupa moms and dads punya gadget, jangan lupa punya aplikasi untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan. Dari IDAI sudah ada. Kemudian untuk perkembangan, jangan lupa adalah stimulasi. Stimulasinya adalah gampang, paling gampang adalah di bawah 2 tahun, luangkan waktu untuk ajak anak bicara, untuk ajak anak bermain, karena nomor 1 tetap stimulasi itu harus datang dari orang tua. Gitu, Mbak. Betul, betul. Kita harus ingat bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan nutrisi, stimulasi, dan semua itu harus diberikan oleh orang tua dan merupakan kewajiban orang tua untuk melakukan semuanya itu. Ini kayaknya sebuah colekan juga dari Dokter Cut adalah gini, moms, di handphone jangan cuma buat nonton drakor sama buat kepoin sosial media, download aplikasi untuk bisa memantau perkembangan si kecil. Betul ya Dokter Cut ya? Benar banget, Mbak, benar. Dokter Cut, terima kasih banyak atas waktunya. Seru sekali ngobrol sama Dokter Cut Nurul Hafifah SPAK, dokter spesialis anak Klinik Sameri Wijaya. Nanti kapan-kapan lanjut lagi ya Dokter Cut ya. Kita ada seri kedua nih ya, membahas tentang tumbuh kembang si kecil. Dan nanti Moms, jangan lupa nanti kita akan umumkan di Insta Story Mother and Baby tentunya siapakah dari moms yang beruntung yang akan mendapatkan moms yang pilihan pertanyaannya dipilih, tentunya merupakan pilihan terbaik, akan mendapatkan Mac Formers. Terima kasih banyak Dokter Cut. Sampai ketemu lagi Dokter Cut. Dan moms jangan lupa ya, sekali lagi saya ingatkan jangan untuk story Mother and Baby Indonesia, karena nanti kita akan mengumumkan siapa dari moms yang pilihannya, pertanyaannya dipilih karena merupakan pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan Mac Formers. Dan hari Jumat besok kita akan kembali lagi di live Instagram, dan besok kita akan membahas tentang gumoh bayi. Nah, pertanyaan seputar gumoh boleh disiapkan. Gumoh bayi atau bayi gumoh, normal atau pertanda masalah. Terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Mom.